Pak Kim, Junho, serta beberapa orang memutuskan untuk segera menyusul Gyun ke sebuah pulau karena jika permainan itu dimulai, maka nyawa dari Gyun sendiri mulai terancam. Setelahnya, mereka semua berangkat ke sebuah pulau bermodalkan GPS yang tertanam di salah satu gigi dari Gyun. Junho serta Pak Kim yang semakin dekat dengan pulau itu meminta kapten kapal untuk mempercepat laju dari kapal itu. Di sini, kapten kapal itu sedikit menyindir Junho yang tempo hari menghentikan pencarian itu, namun kini dia memilih untuk mencarinya lagi. Junho juga menjelaskan jika pencarian kali ini sangat mendesak dan dia juga sudah menemukan orang-orang serta lokasi dari tempat itu yang sudah jelas. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Kim melihat sebuah pulau kecil yang berada di hadapannya. Dia menanyakan pada Junho tentang pulau itu dan kata sang kapten pulau itu memang tak berpenghuni dan hanya sesekali beberapa orang yang datang untuk memancing saja. Junho akan menerbangkan sebuah drone untuk melihat detail dari pulau itu, sedangkan Pak Kim bersiap untuk turun dan langsung gas ke pulau tersebut. Pak Kim yang sudah sampai di pulau itu menyuruh anak buahnya untuk segera mengikutinya, sedangkan Junho memantau pulau itu dengan sebuah drone yang dia terbangkan. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Pak Kim menemukan sebuah tanda di GPS yang dia pegang. Ternyata petunjuk itu mengarah pada seorang pemancing yang berada di sana. Dan setelah dia cek, ternyata GPS itu dibuang bersama dengan cacing umpan yang pria itu bawa. Pria pemancing itu juga menjelaskan pada Pak Kim jika dia hanya diberikan oleh seseorang sisa cacing beserta wadahnya. Setelah kejadian itu, Pak Kim melaporkan pada Junho jika rencana mereka telah diketahui oleh para staf dari permainan tersebut. Pak Kim juga meminta untuk sesegera mungkin mencari keberadaan pulau itu. Namun, sang kapten mendengar kabar jika nanti malam akan ada badai besar dan ini sangat beresiko pada pelayaran mereka. Singkat cerita, sang kapten dan beberapa orang memutuskan untuk sementara menyudahi pencarian itu dan mereka kembali ke pelabuhan dan bersiap menyusun rencana kembali untuk melakukan pencarian di hari selanjutnya. Di tempat lain, Gyun tersadar dari pingsannya dan melihat area sekitar serta nomor yang dia gunakan masih sama persis dengan permainan yang dahulu pernah dia ikuti. Di sini, semua orang yang ikut permainan itu dibuat kebingungan dengan tempat itu. Sesaat setelah itu, para anggota Squid Game mulai keluar dari pintu yang berada di hadapan mereka. Di sana, para pria berbaju merah tadi menyambut beberapa peserta yang ikut di permainan itu dan menjelaskan permainan itu berdurasi 6 hari dan memiliki 6 permainan saja. Para peserta juga terlihat protes dengan cara pemberangkatan mereka yang seakan diculik dan tidak sedikitpun menghargai mereka semua. Bahkan ada lagi beberapa orang yang menanyakan pada mereka tentang topeng yang para panitia gunakan. Namun di sini para staf mengatakan jika itu sudah menjadi peraturan dan menjaga kerahasiaan para staf dan menjaga agar permainan tetap adil. Namun para pemain di sana sangat cerewet dengan beberapa barang yang dia kenakan. Bahkan ada beberapa orang yang sangat menginginkan ponselnya kembali. Singkat saja, para staf Squid Game membuka aib mereka semua di hadapan para pemain lain. Mereka yang memiliki hutang terlalu banyak hanya bisa terdiam dan malu mendengar penjelasan detail dari para staf Squid Game itu. Setelah penjelasan itu, para staf mengeluarkan sebuah celengan raksasa berbentuk babi. Setiap permainan selesai, maka celengan itu akan terisi dengan beberapa uang. Uang tersebut akan terakumulasi ke semua permainan, dan jika para peserta ikut ke semua permainan, maka semakin banyak isi dari celengan itu. Para staf juga menjelaskan, jika para peserta sudah melakukan permainan pertama dan menang atau selesai, maka mereka akan diberikan pilihan antara melanjutkan atau mundur dengan beberapa gepok uang yang berada di celengan tersebut. Setelah menjelaskan beberapa detail tata cara permainan itu, para staf Squid Game menyuruh peserta untuk menandatangani surat persetujuan. Setelah beberapa orang menandatangani surat itu, tiba-tiba beberapa orang menghadang salah satu pemain yang berada di sana. Mereka berdua berdalih jika mereka telah ditipu oleh pria itu dengan cara berinvestasi koin kripto padanya. Pria kecil itu sebut saja Myung-gi. Di sini Myung-gi juga beralasan jika mereka berdua salah orang. Namun pria berambut ungu tadi bersikeras dan meminta seluruh uangnya dikembalikan. Di sana mereka berdua sempat adu pukul, tapi untungnya Namgyu memisahkan keduanya sehingga adu pukul dapat dihindari antar peserta lain. Dan kini giliran Gyun untuk menandatangani surat itu.
Dia membaca peraturan itu satu persatu. Bahkan dia juga masih sedikit ragu untuk kembali ikut serta dalam game mematikan tersebut. Setelah para peserta menandatangani surat itu, kini mereka dialihkan ke sebuah ruang foto untuk bersiap memasuki ke ruang untuk melakukan permainan pertama. Setelahnya, Gyun dikejutkan dengan kehadiran salah satu temannya yang ternyata juga ikut bermain bersama. Bahkan Jung Bae mengira juga Gyun sudah meninggal karena sudah lama tak mendengar kabar sama sekali darinya. Bahkan Gyun meminta temannya untuk mengikutinya dan berada di belakangnya mulai dari sekarang demi keselamatannya. 느끼해져가지고 왜 붙어있어 임마 무조건 꼭 붙어있어야 돼 어떻게 이게 기차놀이 할까? Singkat cerita, para pemain dikumpulkan di sebuah titik lokasi yang cukup luas dan di hadapan mereka terdapat sebuah patung besar dan permainan akan segera dimulai. Gyun yang merasa ada hal yang tak beres mulai mengecek gigi palsunya dan dia mendapati bahwa GPS yang tertanam di sana ternyata sudah hilang. Sesaat permainan itu akan dimulai, Gyun meminta atensi dari para pemain lain. Dia juga menjelaskan jika ini bukanlah permainan biasa yang bisa mereka anggap sepele. Permainan ini sangat berbahaya karena jika salah satu dari mereka kalah, maka mereka akan terbunuh. Namun penjelasan dari Gyun tadi sama sekali tak mereka hiraukan, bahkan mereka menganggap Gyun itu konyol karena statementnya itu. Bahkan ada yang dari mereka mengira bahwa Gyun hanya menakut-nakuti para pemain itu supaya dia bisa memenangkan permainan dan mendapat semua uang hadiah tersebut. Gyun terus mencoba meyakinkan mereka semua agar mereka percaya terhadapnya. Bahkan di saat permainan itu berlangsung, Gyun terus meyakinkan mereka semua agar mereka semua selamat. Saat setelah itu, salah satu wanita yang berada di sana terlihat bergerak karena ada seekor lebah yang berada di lehernya. Singkat saja, kepala dari wanita itu langsung berlubang akibat peluru yang menembusnya. Satu persatu orang yang berada di sana terus bergerak setelah melihat mayat dari wanita itu. Mereka semua berlarian dan mencari tempat berlindung. Namun hal itu malah membuat nyawa mereka melayang sia-sia. Setelahnya, Gyun membuat rencana dan menyuruh mereka semua berada di belakangnya seperti permainan kereta api ceria, agar boneka itu tak mampu mendeteksi pergerakan mereka. Satu persatu dari pemain sudah tereliminasi, bahkan ada satu orang yang tertembak di kakinya. Di sini, Gyun memutuskan untuk kembali membopong bapak-bapak itu ke tempat yang aman. Di sana, dia juga dibantu salah satu pemain bernomor 120 agar cepat sampai di garis akhir. Namun setelah selesai, bapak-bapak bernomor 444 itu malah dihabisi oleh para penembak jitu yang mengawal permainan tersebut. 괜찮아? Di sisi lain, frontman memantau mereka dari sebuah ruangan dengan segelas minuman yang berada di tangannya serta mendengarkan sebuah musik dari kotak musik yang berada di ruangan itu. Setelah permainan itu berakhir, mereka yang tersisa kembali dikumpulkan di tempat istirahat mereka. Di sana terlihat jelas raut wajah ketakutan dari para peserta itu. Bahkan salah seorang teman dari Gyun bertanya tentang boneka itu dan kenapa dia bisa menembak beberapa pemain yang ikut permainan itu. Namun di sini Gyun menjelaskan jika serangan itu bukan ulah dari boneka tadi melainkan dari para penembak jitu yang dipersiapkan untuk mengeliminasi pemain yang kalah di permainan tersebut. Beberapa saat kemudian para staf Squid Game kembali menemui peserta itu. Di sana mereka semua ketakutan dan mencoba bersembunyi di bawah kolong-kolong dari tempat tidur itu. Para staf itu hanya sekedar memberi ucapan selamat dan mengumumkan beberapa pemain yang bertahan dari permainan pertama itu. Di sini, psikis para pemain mulai terganggu dengan kejadian itu. Bahkan seorang ibu-ibu serta anaknya memohon untuk tidak membunuhnya dan akan melakukan semua cara untuk melunasi semua hutangnya. Satu persatu dari para pemain juga meminta pengampunan agar mereka tidak dibunuh dalam permainan tersebut. Namun di sini para staf mengatakan jika mereka tidak menyakiti siapapun. Dia hanya memberikan kesempatan pada mereka untuk ikut bermain secara sukarela tanpa paksaan sama sekali.
Setelahnya, dari kejauhan, Gyun teringat dengan pasal yang ketiga, yang dimana pasal ketiga berbunyi jika mayoritas para pemain memilih mundur semua, maka permainan akan berakhir. Singkat saja, Gyun meminta untuk melakukan voting dengan para pemain lain. Namun, sebelum voting, para staf mengumumkan hasil kemenangan mereka dari permainan yang pertama. Di sini, para staf mengatakan jika akumulasi hadiah sebesar 9,1 miliar won dari 91 pemain yang dieliminasi. Di sini, dia juga menjelaskan jika sisa pemain yang memilih mundur, maka semua hadiah akan dibagi rata, dan setiap orang akan mendapat sekitar 24 juta won saja. Para pemain di sini melakukan protes karena hasilnya tidak sama dengan yang diperoleh. Namun, para staf itu menjelaskan lagi jika setiap pemain yang tereliminasi itu menghasilkan sekitar 100 juta won. Jadi, jika mereka ingin mendapat uang lebih, maka mereka harus ikut permainan itu sampai akhir. 나눠 가지게 됩니다. 그럼 그렇습니다. 남으면 450. Singkat saja, voting pun dimulai dari urut yang paling belakang, yaitu Gi-hun. Di sini, Gi-hun mendapat giliran pertama untuk menekan tombol tersebut. Dia menekan tombol silang yang artinya dia tak ingin ikut kembali ke permainan selanjutnya. Dia juga diberikan kartu sesuai pilihannya dan menyuruh menempati tempat yang telah disediakan. Satu persatu dari para pemain melakukan pilihannya dan menuju ke tempat yang sudah diberi tanda. Melihat banyak yang masih ingin berlanjut, Gi-hun mulai turun tangan lagi. Dia kembali menjelaskan jika permainan itu bukan permainan biasa. Bahkan mereka bisa saja mati jika mereka tetap melanjutkan permainan tersebut. Di sini, para peserta yang risih dengan Gi-hun mulai menentang dan menganggap Gi-hun adalah salah satu dari mereka semua. Bahkan salah satu pemain yang berusaha lanjut mengatakan jika Gi-hun tidak membantu mereka semua, maka mereka tak akan ada yang selamat. 이 목숨 중한 줄 알고 물같이 나갑시다. Perdebatan mulai memanas antara kedua belah pihak dan akhirnya Gi-hun mengatakan sebenarnya jika dia pernah memainkan game tersebut. Seketika itu mereka semua terdiam. Gi-hun juga menjelaskan jika dia pernah bermain di tempat yang sama 3 tahun yang lalu. Bahkan semua orang yang bersamanya dahulu terbunuh sia-sia di tempat itu juga. Sesaat setelah penjelasan itu, pemain bernomor 226 bertanya tentang siapa pemenangnya, dan Gi-hun mengatakan jika dia adalah pemenang tunggal di permainan sebelumnya. Mereka yang masih ingin bermain merasa jika Gi-hun adalah pembual, dan jika dia menang dengan jumlah uang yang luar biasa, maka dia tak mungkin kembali ke acara tersebut. Bahkan para pemain yang ingin bermain akan memanfaatkan Gi-hun agar mereka semua bisa menang dalam permainan tersebut. Gi-hun pun terus meminta pemain lain agar mengakhirinya. Namun di sini para staf bersikap tegas dan akan menembak siapa saja yang mericu di acara voting tersebut. Setelah beberapa saat melakukan voting, hasilnya masih seimbang dan hanya menyisakan beberapa orang saja. Dan kini, giliran pemain 001 yang menentukan hasil akhirnya. Dan benar saja, pemain 001 memilih untuk bermain kembali. Dan dia juga menoleh ke arah Gi-hun yang ternyata itu adalah si frontman yang ikut serta dalam permainan tersebut.